Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Rusdi Rasid, dosen IAIN Sorong. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait dengan arah pendidikan Islam kontemporer. Sebelum saya lebih jauh memaparkan terkait arah pendidikan Islam kontemporer, saya akan menguraikan 4 hal pokok dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah landasan dan tujuan pendidikan Islam. Yang kedua adalah masuk kepada materi inti adalah pendidikan Islam multidisipliner. Yang ketiga adalah pendidikan Islam interdisipliner, dan yang keempat adalah pendidikan Islam transdisipliner. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan poin pertama adalah landasan dan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam, atau lebih tepatnya sebelum saya membahas tentang tujuan, maka kita perlu terlebih dahulu landasannya. Setiap aktivitas yang akan kita lakukan tentu punya pondasi atau dasar, sehingga kita tidak gampang terombang-ambing dalam melaksanakan aktivitas itu. Jadi landasan pendidikan Islam itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua yang dibawa oleh malaikat Jibril. Al-Quran sebagai wahyu itu mengandung 2 prinsip pokok. Yang pertama adalah terkait masalah keimanan. Yang kedua adalah terkait masalah amal. Tentang masalah keimanan ini biasa atau lazim dikenal dengan istilah akidah. Sementara yang kedua terkait dengan amal. Amal ini biasa dikenal istilah syariah. Dibandingkan dengan iman atau akidah, masalah syariah atau masalah amal dalam Al-Quran jauh lebih banyak dibandingkan pembahasan terkait dengan akidah tadi. Dalam prinsipnya terkait dengan syariah ini juga dapat dibagi. Yang pertama adalah tentang ibadah. Inilah yang sangat berhubungan dengan Tuhan, antara manusia dan Tuhan, bagaimana dia berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah masalah muamalah. Inilah hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan di luar dirinya, atau manusia dengan alam. Yang terakhir adalah bagian dari syariah itu adalah etika atau akhlak. Jadi 3 poin penting ini adalah sasaran terkait dengan amal. Pendidikan Islam ini di bawah ruang lingkup muamalah, yaitu bagaimana manusia berinteraksi sesama manusia. Karena itu Al-Quran menjadi bagian dari pondasi penting atau landasan penting dari pendidikan Islam. Selain dari Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak hadis-hadis yang terkait dengan masalah pendidikan Islam, yang misalnya dalam sebuah hadis menceritakan kisah bahwa suatu ketika Nabi berjalan
dan menemui dua kelompok manusia. Yang pertama Rasulullah menemukan kelompok pertama ini sama-sama melaksanakan doa, dan kelompok yang kedua adalah kelompok belajar yang melaksanakan kajian-kajian keislaman. Rasulullah memberikan komentar bahwa kelompok pertama ini adalah kelompok yang sementara berdoa. Bila doanya dikabulkan, maka terkabullah apa yang dimintanya. Tetapi kelompok dua ini adalah kelompok yang melaksanakan pembelajaran, dan Rasulullah bergabung di kelompok dua itu karena Rasulullah menyatakan bahwa saya sendiri diutus sebagai seorang pendidik. Landasan ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah istilah yang sering dikeluarkan oleh para fuqaha atau ulama Islam. Ijtihad ini dasarnya dari kata jihad, yaitu menggunakan seluruh potensi pikiran dan kemampuan dan ilmu pengetahuan manusia untuk menghasilkan sebuah keputusan. Karena itu, salah satu rujukan atau landasan pendidikan Islam adalah ijtihad itu sendiri. Salah satu hasil ijtihad kita, khususnya di kalangan Indonesia, adalah merumuskan Pancasila. Inilah bagian dari dasar negara kita. Kemudian hasil ijtihad juga memutuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan selanjutnya merumuskan terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini adalah bagian dari hasil ijtihad para ulama yang menjadi landasan bagi pendidikan Islam. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa landasan pendidikan Islam ada 3, Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Yang kedua, kita beralih kepada tujuan pendidikan Islam. Salah satu aktivitas atau seluruh aktivitas manusia itu membutuhkan arah kemana ia akan tuju. Karena itu, sebelum merumuskan tujuan, maka perlu kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pendidikan Islam itu berdasarkan pada hakikat pendidikan. Yang pertama, kita perlu mengetahui tujuan manusia itu sendiri diciptakan di muka bumi ini. Itu landasan pertamanya untuk merumuskan tujuan pendidikan Islam, bahwa terdapat di dalam ayat Al-Quran yang membahas terkait apa tujuan Allah menciptakan manusia. Ada 2 poin penting di sini, yaitu status manusia adalah sebagai abdi atau ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah tugas pokok manusia diciptakan adalah sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Salah satu ayat yang mendasari konsep ini adalah di surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi status manusia di muka bumi ini sebagai wakil Tuhan yang tujuannya untuk mensejahterakan manusia di muka bumi. Karena itu banyak hal yang perlu dipelajari oleh manusia karena dia memiliki status sebagai khalifah. Karena itu, ilmu pengetahuan perlu dimiliki sebelum melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini.
Karena itu seorang manusia bila melakukan sesuatu kerusakan, maka ini adalah sangat bertentangan dengan tugas utamanya sebagai khalifah yang tugasnya mensejahterakan kemanusiaan. Maka manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lainnya. Dasar yang kedua adalah bahwa manusia memiliki sifat dasar, ya, sejak lahir memiliki fitrah, minat, bakat, dan kepribadian itu sendiri. Ini juga perlu menjadi landasan dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga adalah faktor keseimbangan. Ketika manusia berada di bumi, maka perlu menyeimbangkan antara aktivitas kesejahteraan kehidupannya di dunia dan tujuan kehidupannya di akhirat. Ini juga harus seimbang. Ini juga sebagai landasan untuk merumuskan tujuan pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah perlu mempertimbangkan keinginan masyarakat. Masyarakat tentunya akan senantiasa menuntut kelestarian budayanya atau kebiasaan tradisinya terkait dengan bagaimana ia melestarikan kebudayaannya di muka bumi. Nah, ini juga menjadi pertimbangan untuk pendidikan Islam. Karena itu, berbagai macam tokoh Muslim itu telah merumuskan tujuan pendidikan Islam itu, yang pada intinya adalah bahwa membimbing atau membentuk peserta didik untuk menjadi atau memiliki kepribadian yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau membentuk kepribadian sesuai dengan dasar Islam atau tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu yang mungkin sementara yang dapat saya sampaikan terkait dengan 3 poin lainnya terkait dengan arah pendidikan Islam kontemporer adalah misalnya pendidikan Islam multidisipliner, pendidikan Islam interdisipliner, dan pendidikan Islam transdisipliner akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.